selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar. Kembali lagi dengan ku Ilham Adi di pembacaan terakhir novel Pergi karya Tere Liye. Yap, ini pembacaan terakhir novel Pergi, karena judulnya juga udah kalian bisa baca, yaitu epilog penutup dari novel Pergi. Dan ya gak kerasa ternyata mungkin udah 1 tahun kali ya aku pertama upload episode 1 novel Pergi. Entah 1 tahun atau berbulan-bulan gitu, jelas lama banget sampai akhirnya episodenya kelar gitu. Ini di episode terakhir. Jadi makasih buat teman dengar yang selalu mendengerin, udah subscribe juga, udah like, komen segala macem, udah donasi juga. Aku bilang makasih sekali lagi. Tapi sebagian kalian masih banyak yang bertanya apakah aku akan membacakan sequel selanjutnya dari novel Pergi ini, yaitu novel Pulang Pergi. Jawabannya nanti di akhir video ini aja kali ya. Untuk sekarang kalian mending duduk dengan tenang dulu, rebahan atau cari posisi yang nyaman, karena akan sebentar lagi mendengarkan episode terakhir novel Pergi. Lalu jangan lupa pakai headset atau handsfree atau ya semacamnya supaya pengalamannya lebih enak gitu ya. Dan ya, selamat mendengarkan saja. Pergi. Epilog. Sesuai kesepakatanku dengan Otats dan Hiro, bisnis keluarga Dragon tetap akan dikuasai oleh mereka sendiri. Selama 6 bulan ke depan, keluarga Yamaguchi yang akan menjadi caretaker sementara, hingga anggota keluarga mereka bisa memilih keluarga baru yang bisa bekerja sama dengan keluarga Shadow ekonomi lainnya. Tukang pukulku menyapu bersih gedung 6 lantai itu, tapi Yuri tetap tidak ditemukan. Bajingan itu sepertinya berhasil melarikan diri, dan dia tetap memuncaki daftar pembunuh bayaran paling mematikan. Sisa-sisa peperangan di Hong Kong segera dibereskan. Otoritas Hong Kong menjelaskan kepada wartawan jika itu hanya keributan antar geng. Semua telah kembali normal. Jasad Akashi dibawa ke Tokyo untuk pemakaman. Yuki dan Kiko ikut terbang ke sana. Aku ikut melepasnya di bandara Hong Kong. Sergi dan tukang pukulnya kembali ke Moskow. Aku memeluk Sergi, mengucapkan terima kasih atas bantuannya. White kembali ke restorannya. Tim ex-marinirnya membubarkan diri. Aku ditemani Salonga dan tukang pukul keluarga Tong kembali ke ibu kota negara, markas kami. Sepanjang perjalanan pulang, saat menatap keluar jendela pesawat, aku mengambil keputusan penting dalam hidupku. Kemana aku akan pergi? Setiba di markas besar, Bashir telah menungguku. Dia masih sama hebatnya seperti dulu. Luka sisa pertarungannya denganku telah sembuh total. Aku minta maaf pernah mengkhianatimu, Bujang. Bashir menatapku. Aku mengangguk. Lupakan masa lalu itu, Bashir. Kau telah membayarnya lunas dengan datang membantu Togar, menjaga kehormatan markas keluarga Tong. Aku bisa memahami kenapa Bashir dulu melakukannya. Dia benci kepada Tauke besar lama yang telah membunuh orang tuanya. Jika aku dalam posisinya, aku mungkin juga akan melakukannya. Bashir adalah tukang pukul terbaik yang pernah dimiliki keluarga Tong. Dia memang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi dia cerdas. Dia cocok sekali menjadi kepala keluarga. Dia akan membawa keluarga Tong lari sejauh mungkin, membesarkannya sebesar yang dia bisa, tanpa pernah bertanya, karena dia memang terlahir untuk melakukan hal tersebut. Aku membuat keputusan besar. Bashir akan menggantikanku. Bashir menjadi kepala keluarga Tong yang baru. Dia adalah anggota keluarga Tong. Dulu, sekarang, esok lusa. Tauke besar dulu mendidik Bashir, menyiapkannya untuk menjadi pemimpin. Selain aku dan Bashir, tidak ada yang lebih pantas menjadi Tauke besar. Togar, Payong, dan beberapa letnan lain hendak berseru protes keberatan. Tapi kalimatku adalah perintah.
Mereka tidak bisa menolak perintah seorang tauke besar. Resmi sudah sore itu, di hadapan Parwes dan puluhan anggota keluarga penting, Bashir menjadi kepala keluarga Tong. Dia kembali mengenakan ikat pinggang dengan simbol keluarga. Aku bersumpah akan menjaga nama besar keluarga Tong Bujang. Aku mengangguk. Aku tahu dia akan melakukan hal tersebut. Hidup tauke besar! Aku mengangkat tangan, berseru, hidup tauke besar! Seluruh anggota keluarga lain ikut berseru. Bashir membungkuk, memberi salam hormat ke semua anggota. Ini keputusan yang menarik, Bujang. Salonga bergumam di sebelahku, menatapku penuh arti. Kau telah memilih jalan yang akan kau lewati. Kemana kau akan pergi, Bujang? Aku balas menatapnya, mengangguk. Aku sudah punya tujuan, tapi sebelum itu dibahas panjang lebar, ada hal penting yang harus kulakukan. Aku harus ke Singapura. Ada seseorang yang telah menungguku di sana. "24 jam berikutnya, aku telah berdiri di depan restoran milik Bapak dulu, tempat Bapak dan Katrina pertama kali bertemu. Malam ini, restoran itu ramai. Pengunjung memenuhi setiap meja. Staf penerima tamu di depan sibuk. Apakah Tuan sudah memesan meja?" Aku menggeleng. Kami sungguh minta maaf. Malam ini seluruh meja telah dipesan." Aku tersenyum. Aku tidak datang untuk makan. Apakah Diego Syahdan ada? Staf penerima tamu menatapku. Aku tahu dia jelas bukan staf biasa. Dia adalah pemuda terlatih, pun juga pelayan di restoran tersebut. Koki, tukang bersih-bersih, seluruh pegawai restoran ini adalah pasukan tempur milik Diego Syahdan. Disinilah dia membangun markas perangnya, dengan dia sebagai jenderal sedang duduk di atas panggung. Lincah jemarinya memetik gitar, bernyanyi dengan suara serak, Historia de un Amor, menghibur pengunjung. Apakah Tuan adalah Agam Syahdan? Staf penerima tamu bertanya. Aku mengangguk. Staf penerima membungkuk. Dia menyilakanku masuk. Aku berdiri tidak jauh dari panggung, menunggu Diego menyelesaikan lagunya. Itu sungguh lagu yang indah, favorit Bapak dan Katrina dulu. Diego melihatku. Dia melangkah mendekat setelah lagu itu usai. "Selamat malam, Agam." Diego menatapku. "Selamat malam, Diego." Aku membalas salamnya sambil berdiri menatap sekitar. Meja-meja yang dipenuhi makanan lezat, pengunjung dengan pakaian formal. Restoran yang indah. Ya, separuh restoran ini juga milikmu. Jika kau menginginkannya, kau selalu bisa makan gratis di sini. Pemilik. Aku tersenyum. Aku datang bukan untuk makan. Aku tidak lapar. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku di Hong Kong. Diego melambaikan tangan. Aku tidak menyelamatkan nyawamu, Agam. Aku datang untuk membunuh Master Dragon. Hanya karena kau ada di sana, bukan berarti aku datang untuk itu. Aku terdiam. Apa yang sedang kau rencanakan, Diego? Perang besar. Kau tidak bisa menghabisi seluruh keluarga penguasa Shadow Economy sendirian. Diego tersenyum. Jika demikian, kau bisa membantuku. Kita bisa bertarung bersisian. Kau bukan kepala keluarga Tong lagi, bukan? Aku menatap wajah Diego, menggeleng. Aku justru datang untuk memberitahumu, Diego. Aku tidak akan membiarkan kau melakukannya. Diego balas menatapku.
Lantas apa yang akan kau lakukan, Dick? Menjadi pahlawan bagi dunia? Menjadi pembela kebenaran dan keadilan? Bukankah itu yang hendak kau tuju sekarang? Kau lupa keluarga Shadow Economy adalah penjahatnya. Kau keliru memilih sisi. Wajah Diego, aku seperti bisa melihat wajah bapak di sana dalam versi yang lebih muda. Ya, mereka memang penjahat, Diego. Tapi dunia tidak sesederhana warna hitam putih. Aku tidak sedang membela siapapun, tapi kita semua berkepentingan menjaga keseimbangan. Diego tertawa pelan. Dunia selalu sederhana, Agam. Hitam dan putih. Dan aku tidak peduli soal keseimbangan. Aku justru sedang membentuk keseimbangan baru. Harganya akan mahal sekali. Ya, siapa yang bilang akan murah, Hermanito? Kami saling tatap sejenak. Percakapan ini persis seperti yang aku duga. 1 bulan dari sekarang, aku akan melancarkan serangan pertama kepada keluarga Shadow Economy, Agam. Aku akan merontokkan sistem keuangan mereka. Terima kasih atas prototipe teknologi anti serangan cyber milikmu yang aku ambil dari Meksiko. Benda itu bisa dirancang sebaliknya, mengirim serangan mematikan ke sistem keuangan digital. Setelah industri keuangan mereka runtuh, aku akan mulai menyerang fisik markas besar mereka satu persatu hingga tiba di markas keluarga Tong. Aku akan meratakannya dengan tanah hingga tak tersisa lagi yang bisa mengenang nama keluarga itu. Aku diam, menelan ludah. Bergabunglah denganku, Agam. Itu ide buruk. Itu berarti cepat atau lambat kita berselisih jalan, Agam. Itu juga bukan ide yang baik. Aku menghela nafas perlahan. Aku tahu percakapan ini sia-sia. Tidak akan ada yang bisa membelokkan ambisi Diego. Dia membenci seluruh keluarga Shadow Economy. Malam ini, aku memang bukan lagi anggota keluarga Tong, bukan lagi tauke besar. Tapi jalan baru yang akan kupilih terbentang penuh tantangan. Tapi aku tahu kemana aku akan pergi sekarang. Pergi. Karya Terelie. Tamat. Orang ini mengenaliku. Siapa dia? Giliranku sekarang. Orang itu merangsek maju. Kali ini dia juga menggunakan teknik bertinju menyerangku. Giliran dia yang mencecarku dengan tinju terkepal. Tinju kanannya yang mengarah ke bahu tidak sempat kuhindari. Rambang mendadak melangkah cepat memotong posisiku. Aku mengangguk. Anak ini tahu persis tugas seorang anggota keluarga Tong. Sedetik peluru itu menembus dahinya. Thomas berhasil menarik tubuh Hiro Yamaguchi di detik yang sangat menentukan, membuatnya terbanting ke lantai. Diharap, tapi kami tidak sempat menyelamatkan yang lain. Kue pernikahan di atas meja itu meledak. Astaga Syahdan, kamu tetap Syahdan yang aku cintai. Apapun yang terjadi dan aku tidak merasa direpotkan olehmu adalah tanggung jawabku merawatmu hingga sembuh. Aku tidak akan pernah sembuh, Katrina. Pandai menggeleng. Lihatlah, aku tidak pantas lagi untukmu. Aku bukan laki-laki yang dulu membuatmu bangga dan bahagia. Kamu bisa kembali ke Spanyol, melanjutkan hidupmu, menjadi penyanyi terkenal. Kamu hanya akan tersia-siakan tinggal di sini, Katrina, bersama seorang yang lumpuh. Catat baik-baik, Andre. Anakmu, Diego, akan menghabisi ujung ke ujung seluruh keluarga Shadow Economy di muka bumi. Kami telah memenangkannya. Master Dragon telah disingkirkan.
dan rencana licik telah digagalkan. Aku tahu kemana aku akan pergi sekarang. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab terakhir epilog novel Pergi. Seperti yang udah aku singgung di awal, di opening, itu adalah episode terakhir setelah 1 tahun lebih aku membuat YouTube ini. Kalau YouTube ini udah 2 tahun kali ya? Nggak lupa. Pokoknya makasih buat kalian semua yang udah dengerin pembacaanku dari novel Pulang sampai novel Pergi, yang subscriber lama yang udah nunggu aku akhirnya ngupload lama banget gitu, ataupun subscriber baru yang mungkin masih maraton gitu sampai akhirnya tiba di episode ini gitu. Sekali lagi makasih. Dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah apakah aku akan membacakan sequel selanjutnya dari novel Pergi. Jawabannya enggak. Kayaknya ini adalah novel Indonesia terakhir yang akan aku bacakan. Karena selanjutnya mungkin aku akan lebih fokus bacain novel luar negeri, atau mungkin cerita pendek dari teman dengar sekalian. Mungkin ada teman dengar yang punya cerpen atau cerpan, cerita bersambung gitu yang ingin dibacakan dan menarik gitu ceritanya. Bisa kok email aja ke aku di link Instabio di bawah, itu bisa di email. Di situ ada email podcast Gunakan Saja, langsung ke sana aja dan nanti siapa tahu aku bacain juga gitu buat konten. Tapi untuk sekarang aku belum tahu sih nanti kedepannya mau lanjut bacain apa, karena mungkin bulan ke depan itu akan sangat sibuk. Tapi mudah-mudahan channel ini tetap jalan terus ya gitu. Aku sekali bisa upload pembacaan novel atau pembacaan cerpen atau apapun itu, dan biar kalian juga matengin gitu yang udah subscribe, jadi nggak unsubscribe gitu. Tapi ya itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman dengar yang mendengarkan bacaanku dari novel Pergi, atau mungkin udah ngikutin aku dari podcast di Spotify dulu. Makasih banget. Ya kalau kalian suka dengan channel ini silahkan like, share, subscribe. Lalu kalau ingin berdonasi untuk mengapresiasi silahkan scan link Saweria, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalau kalian ada novel rekomendasi, novel luar yang keren, yang bagus gitu, bisa juga komen di bawah. Dan ini video terakhir untuk mengakhiri pembacaan novel Pergi sebelum akhirnya nanti kita ke pembacaan selanjutnya. Yaudah, itu aja. Sampai bertemu di pembacaan karya berikutnya. Aku Ramadi dan bye-bye.